Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa tasliman katsira amma ba'd. Para dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa hukum ekonomi syariat yang saya banggakan, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan menuntut ilmu, memperbaiki diri, dan berkontribusi bagi agama dan bangsa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, khususnya bagi seluruh mahasiswa, generasi muda, serta calon intelektual umat. Pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa disingkat PKN memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran masyarakat, terutama warga negara. Urgensinya yang sangat tinggi ini ditujukan kepada seluruh warga negara termasuk mahasiswa, agar mereka memahami jati diri bangsanya sendiri. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa diajak untuk mengenal identitas, ciri khas, sifat, serta karakter bangsa Indonesia. Hal ini sangatlah penting untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan bangsa ini di tengah arus globalisasi yang semakin berkembang. Indonesia adalah negara besar yang berdiri di atas nilai-nilai luhur, dan pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk menjaga agar nilai-nilai tersebut tetap hidup. Tujuan utama dari PKN atau pendidikan kewarganegaraan mencetak warga negara yang lebih baik, sadar akan hak dan kewajiban, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ajaran Islam. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tujuannya bukan sekedar akademik, melainkan pembentukan karakter. Jika dilihat dari sudut pandang mahasiswa, maka pendidikan ini diarahkan untuk mencetak generasi yang paham akan hukum konstitusi serta memiliki nilai sosial dan moral yang baik. Tujuan ini tidak bisa terbentuk begitu saja. Pihak yang paling bertanggung jawab untuk merealisasikannya adalah pemerintah, mulai dari presiden hingga para menteri. Namun rakyat, termasuk mahasiswa, juga memiliki peran yang besar sebagai warga negara. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus turut aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terbagi atas 4 hal. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika dikaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang saya sebutkan tadi, jelas bahwa kesejahteraan umum merupakan salah satu hal yang paling utama. Ini erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Dalam Pancasila, hal ini tercermin dalam sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, kita perlu memahami bagaimana konstitusi di Indonesia ini terus berkembang. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara telah mengalami beberapa kali amandemen atau perubahan. Yang awalnya Indonesia merujuk pada Piagam Jakarta yang dibentuk sebelum kemerdekaan oleh BPUPKI. Kemudian terjadi amandemen pertama atau perubahan pertama yang menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 pasca pembacaan proklamasi. Lalu terjadilah amandemen kedua yang mengubah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi
Republik Indonesia Serikat atau RIS atas desakan Belanda dan sekutunya. Setelah itu, terjadilah amandemen ketiga atau perubahan ketiga yang mengubah konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara atas desakan Muhammad Nasir. Selanjutnya, terjadilah amandemen keempat atau perubahan keempat yang menjadi kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Setelah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam yang ingin kembali mengubah undang-undang menjadi Piagam Jakarta dan tokoh-tokoh nasional yang ingin tetap pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kini kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat sebagai konstitusi yang resmi. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, keadilan, serta menjadi hak-hak warga negara. Dan yang penting kita pahami bahwa semua perubahan itu menunjukkan satu hal, yaitu nilai-nilai konstitusi dan Islam bisa saling menguatkan, bukan bertentangan, bahkan menjiwai dan menjadi satu kesatuan dalam semangat kebangsaan yang benar. Mahasiswa HES tidak hanya belajar tentang ekonomi dalam konteks teknis dan praktis, akan tetapi juga dapat memahami nilai-nilai keadilan dan etika dari perspektif Islam. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, khususnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal bagimu yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya mereka musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dan dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia ditanyakan 4 hal. Salah satunya adalah di mana hartanya ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Contoh konkret ini dapat dilihat dalam konsep keberkahan harta. Harta bisa saja banyak, tetapi tidak berkah. Sebaliknya, harta yang sedikit bisa memberikan banyak manfaat jika dikelola dengan benar sesuai syariat Islam. Keberkahan ini bisa dicapai jika harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dibelanjakan di jalan yang benar seperti zakat, infak, dan sedekah. Semua ini memperkuat pemahaman kita bahwa ekonomi bukan hanya soal angka saja, tetapi ekonomi merupakan soal nilai-nilai dan tanggung jawab sosial. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar materi hafalan saja, tetapi proses pembentukan karakter bangsa. Bagi mahasiswa HES, hal ini menyangkut peran mereka dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil lagi berkah. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kebangsaan, dan hukum ekonomi syariah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sesuai syariat. Jika digabungkan, maka terbentuklah mahasiswa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas serta peduli terhadap keadilan sosial. Kewarganegaraan, Islam, dan ekonomi harus berjalan beriringan demi mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dan Pancasila. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita pribadi yang kuat secara iman, luas secara ilmu, dan kokoh dalam sikap kebangsaan. Dan semoga pula kita menjadi bagian dari solusi bagi umat, nusa, dan bangsa. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.